Ya, gelombang kritik dari Civitas Akademika berbagai kampus di Indonesia sehubungan situasi kebangsaan jelang pemilu 2024 semakin meluas. Namun pemerintah menyebut gerakan kritik ini ditunggangi kepentingan politik. Untuk mengulasnya, kita sudah bersama dengan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Andi Salman Manggalatung. Lalu ada pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Selamat sore Prof Andi dan juga Bang Ray. Selamat sore, Bung Samuel dan Prof. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Selamat sore, Bang Ray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Prof Andi. Prof Andi, boleh ada dua pertanyaan pertama saya buat Prof. Pertama, boleh dielaborasikan apa yang diinginkan oleh para institusi pendidikan di Indonesia saat ini, lalu kenapa baru sekarang? Baik, terima kasih. Bapak-Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi itu adalah nurani negara. Perguruan tinggi itu adalah lembaga peradaban bangsa. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini, para guru besar dari berbagai perguruan tinggi menyerukan, bahkan mengeluarkan statement yang cukup keras karena melihat kondisi bangsa kita akhir ini, perjalanan demokrasi sepertinya agak melenceng sedikit. Karena itu maka lembaga perguruan tinggi seluruh Indonesia dan para guru besar itu terpanggil untuk bisa memberikan satu solusi, untuk memberikan satu pemahaman dan pengertian untuk meluruskan bagaimana jalannya demokrasi. Jadi kita harus pahami, kita harus ketahui bahwa para guru besar ini mengeluarkan statement istilahnya turun gunung, itu bukan berarti tidak senang kepada Jokowi. Bukan berarti tidak suka kepada Presiden Jokowi. Tapi itu merupakan salah satu tanda cinta dan kesayangan kita kepada presiden kita. Untuk membantu bagaimana meluruskan jalannya demokrasi. Karena presiden itu adalah merupakan contoh dan uswatun hasanah. Patut kita banggakan, patut kita teladani. Kalau yang patut kita teladani sudah keluar dari koridor, wah ini bermasalah. Nah, karena itu maka para guru besar terpanggil secara nurani untuk membantu Bapak Presiden untuk bisa bersama-sama mengingatkan supaya jalannya demokrasi yang kita mencintai bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Oke, Prof. Pertama, penyimpangan seperti apa yang kawan-kawan dari institusi pendidikan lihat? Lalu apakah berarti ini demokrasi di Indonesia ini semakin terpuruk dengan hal-hal tersebut, Prof? Saya kira seperti itu. Sangat kita tidak sayangkan sekali. Demokrasi kita semakin menurun yang seharusnya harus meningkat. Tapi akhir-akhir ini justru menurun. Bagaimana kebebasan berpendapat, ada penekanan. Kita harapkan kepada para penyelenggara negara, para penyelenggara pemilu dan seterusnya harus bersikap netral. Kami ini ASN harus netral. Para perguruan tinggi, para guru besar itu ASN itu netral. Tidak ada apa namanya campur politik, praktisan dan sebagainya, tidak. Itu betul-betul sesuai dengan analisa dan kajian kita, tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu. Prof tadi mengatakan bahwa ada tekanan-tekanan seperti itu bagi dalam proses demokrasi. Seperti apa yang Prof lihat, lalu apakah ada intimidasi juga ke kawan-kawan institusi pendidikan? Ya, untuk sementara ini kami lihat belum kental, belum ada, ya. Dan kita harapkan jangan ada, ya. Untuk sementara ini kami melihat khususnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ya biasa-biasa saja, normal-normal saja. Tidak ada tekanan-tekanan apapun. Jadi kita harapkan bahwa betul-betul pemilu sebagai salah satu pesta demokrasi ini betul-betul masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan aman, gembira, meriah,
damai dan sentosa dan seterusnya. Sekali 5 tahun kita berdemokrasi, betul-betul kita manfaatkan secara hati nurani. Karena 3 paslon kita ini adalah anak-anak bangsa yang terbaik. Oleh karena itu masyarakat, mari kita pilih yang terbaik sesuai dengan hati nurani kita. Jangan ada tekanan-tekanan dan sebagainya. Saya kira begitu. Bang Ray, bagaimana Bang Ray terkait dengan ramai-ramai para institusi pendidikan di Indonesia ini mulai bersuara? Seperti apa tanggapannya Bang Ray? Ya seperti yang kita lihat sekarang ramai. Ya karena tadi seperti oleh Prof. Andi, ada perasaan hati yang tertutup, juga ada pertimbangan rasional objektif juga yang tertutup, dan itu tidak bisa dihalang-halangi. Ilmuwan kebijakannya cuma 2, hati nurani dan objektivitas. Dan mereka berusaha guru-guru besar ini berdiri di depan untuk mengingatkan mulai tergerusnya 2 prinsip. Itu prinsip pengelolaan negara dengan hati nurani dan pengelolaan negara dengan objektivitas. Iya, itu yang kita lalui dengan sangat cepat loh, itu 6 hari. Baru 4 hari kan juga dalam catatan saya sudah sampai 70 tahun yang deklarasi. Jadi kalau ada menyebut itu mobilisasi, ya kita tanyakan lah gimana cara memobilisasi hampir 70 kampus dengan 250 lebih ya guru besar ke Indonesia gitu. Itu yang mungkin melakukan itu hanya dengan kekuasaan besar, dan kekuasaan besar itu yang ada di presiden. Yang lainnya gimana? Orang-orang kayak kita gitu ya, atau orang kayak siapapun bisa memobilisasi satu gerakan ya dengan mengumpulkan 250 lebih ya, para profesor, para guru besar dan sebagainya. Itu sulitlah membayangkan itu bisa dilakukan. Dan jangan juga disebut ini partisan. Kenapa itu? Ya kan kalau mau partisan-partisan para guru besar ini lebih baik mendekat kepada kekuasaan kan. Lebih baik ke sana. Di sana ada jabatan, ada uang, ada kenyamanan, kan? Ada popularitas, ada fasilitas. Nah kalau mereka mengkritik kekuasaan, ya yang ada tadi, seperti ada sebutan itu, kemungkinan bully, ancaman, intimidasi, macam-macam. Jadi kalau mau disebut mau partisan, jadi baik partisan pada kekuasaan, kenyataannya kan tidak. Makanya guru-guru besar seperti Prof. Andi lah, kita kenal integritas. Beliau lebih dari, mungkin sudah ada yang tahun, 30 tahun, 40 tahun mengabdi di kampus, dan nggak pernah tergiur pada kekuasaan. Kekuasaan berlalu begitu aja. Mungkin kesempatan kepada guru-guru besar itu banyak sekali gitu loh. Tapi mereka lebih memilih hidup di kampus daripada berkuasa. Nah begitu sekarang mereka berdasarkan tanggung jawab intelektual dan tanggung jawab moral mereka kepada bangsa keluar karena melihat pengelolaan bangsa kita yang makin jauh dari prinsip-prinsip pengelolaan negara demokratik yang berakhlak karimah gitu. Ya, dengan sangat cepat. Ini kita lihat para dulu. Ditahan dulu Bang Ray, lalu juga tahan dulu Prof. Saya ingin memberikan informasi terkait dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ini menilai ada skenario di balik kritikan sejumlah sivitas akademika, namun ia tidak menjelaskan skenario yang dimaksud. Bahlil menekankan setiap persepsi harus sesuai fakta dan bukti serta memiliki landasan hukum. TV 98 yang turun demo itu kan kita ini dulu. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Kayak apa ya? Dulu kan orang mau melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, kayak adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu.
Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Ya. Ria-ria kecil. Jadi berarti ada yang ngatur, Pak? Ya udahlah, mana ada politik itu gak ada ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM. Ngerti betul, Pak. Baik, masih bersama kami Prof. Andi dan Bang Rey. Ya. Nah, ini saya ingin ke Prof. Andi. Ini memang waktu kita terbatas, mohon maaf sebelumnya, tapi Prof. Andi, tanggapan dari Pak Bahlil yang bawa ya gerakan gitu deh seperti itu. Apakah menerima para kawan-kawan Civitas Akademika ini ya sepertinya disepelekan dengan gerakan gitu deh. Lalu dengan tanggapan bahwa ada yang menggiring atau mengkomandoi seperti itu, bagaimana tanggapan dari Prof. Andi? Sekalian closing statement Prof. Andi terkait dengan situasi demokrasi saat ini. Ya. Wah itu Pak Bahlil itu sangat benar itu. Tidak ada yang merekayasa, tidak ada yang membujuk-bujuk, tidak ada. Para perguruan tinggi, para guru besar ini itu keluar dengan hati nurani itu. Tidak ada itu. Maaf ini Pak Bahlil, Pak Menteri, waduh itu tanggapan itu sebenarnya itu melecehkan para guru besar itu. Itu tidak betul itu, ya. Jadi kita ini bernegara ada etika, ada panduan kita. Konstitusi kita ini sudah mendeklarasikan bangsa ini sebagai negara hukum yang beretika. Ya. Konstitusi itu dimaksudkan adalah bagaimana membatasi penguasa menggunakan kekuasaannya. Begitu. Jangan justru penguasa ini mengotak-atik konstitusi yang sudah merupakan panduan bernegara. Jadi saya kira itu ya. Jadi Pak Bahlil tadi itu tidak ada yang menggoda kita, tidak ada yang mempelopori, tidak ada yang mempengaruhi. Betul-betul guru besar turun ini untuk melihat, membantu pemerintah, membantu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan demokrasi dengan baik dan benar. Baik. Tidak ada urusan lain. Ya, terima kasih. Baik, Bang Rey, closing statement lalu terkait dengan bola salju yang sedang bergulir saat ini, endingnya apa menurut Bang Rey yang baik gitu loh? Dan kalaupun tidak dipenuhi apa yang diinginkan oleh para Civitas Akademika, apa kira-kira ketakutan yang akan terjadi, Bang Rey? Endingnya apa, walau alam. Itu membuktikan kepada kita bahwa guru-guru besar ini tidak dikerahkan oleh siapapun, sehingga endingnya kita juga nggak tahu akan kemana gitu. Ya biarkanlah nanti para guru besar ini berproses, kita nggak bisa tahu kemana. Cuma yang saya lihat dari tanggung jawab moral dan tanggung jawab intelektual mereka sudah lakukan. Kan ini bukan proses yang tiba-tiba, sudah tidak lama sebetulnya guru-guru besar ini kan kritik kepada KPK. Kalau kita runtut lagi sejak dari revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Omnibus Law, putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, soal yang terakhir ini adalah soal bansos. Yang terakhirnya lah kemarin begitu kita bacakan rilis deklarasi itu, saat yang bersamaan DKPP mengatakan KPU dan Ketua KPU melakukan tindakan pelanggaran etika berat gitu loh, atas penerimaan saudara Gibran sebagai calon wakil presiden. Terus berdasarkan fakta-fakta dan sudah diingatkan sejak 6-7 bulan yang lalu situasi ini. Tapi Presiden seperti mengabaikannya. Lalu ketika para guru besar dan akademisi ini menyatakan selagi terbuka lagi, ya ada kritikan mereka lalu dibilang justifikasi satu seperti dilakukan oleh saudara Bahlil tadi. Pertanyaannya, inginnya mereka seperti apa sih mau disampaikan? Tapi bisa mengubah perilaku presiden gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, tolong ditanyakan kepada Bahlil dulu deh. Itu guru-guru besar yang katanya, atau beberapa akademisi yang dimintai wawancara, lalu dibuat beritanya seperti memuji-muji Pak Jokowi itu organik, original, atau mobilisasi. Iya, baik. Tolong ditanyakan kepada Bung Bahlil itu. Mana yang mobilisasi itu? Nah, dengan begitu, saya tidak ingin mengomentari komentarnya Bahlil, karena menurut saya itu gosip, yang nggak terlalu, ya nggak bisa lah kita hadapkan gosip. Baik Bang Rey.
Baik Bang Rey, waktu juga yang nampaknya harus memutus perbincangan kita pada sore hari ini. Bang Rey, Prof. Andi, terima kasih. Kita berharap pemilu ini bisa berjalan dengan luber, jujur, dan adil. Lalu keluhan dari para sivitas akademika didengar oleh Presiden Jokowi. Selamat sore. Sore, sampai ketemu.